Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, my class? Are you fine? Okay, I hope you always fine every times. Jumpa lagi dengan saya, Mem Sofia Andriza. Ya, dalam video kali ini kita akan membahas tentang invitation letter. Pada KD ini yaitu KD 3.2, di mana kita di sini harus bisa membedakan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk undangan. Undangan di sini adalah undangan resmi. Dengan memberi dan meminta informasi terkait kegiatan sekolah, tempat kerja sesuai kewenangannya. Jadi di sini topik kita itu adalah teks undangan resmi. Di mana tag ini fungsinya adalah invitation itu adalah to invite people to attend a certain event. Ya, tentunya di sini tujuannya adalah untuk mengundang orang hadir tentunya pada suatu acara. Nah, di sini strukturnya kita harus tahu juga letter ini. Generic structure-nya yaitu formal invitation. Nah, karena letter ini terbagi dua. Ada yang formal invitation dan informal invitation. Apa-apa aja informal itu dan apa-apa saja itu yang formal letter. Di sini baik formal letter dan informal letter dia mempunyai generic structure. Di mana generic structure-nya di sini bisa kamu lihat formal letter itu atau formal invitation itu. Nah, di sini the person who invite. Siapa orang yang mengundangnya? Ya. Dua, the person who is invite. Ya, untuk siapa undangan itu diberikan? Dan isi undangan itu apa? Event kah atau ada kegiatan lainnya? Di sini juga ada di letter itu kita harus tahu day-nya, the day, date and time of the event. Nah, ya, hari dan tanggal serta apa kegiatan apa yang di mana di sini ada juga kind of invitation letter. Ada jenis-jenis undangan itu. Ya, surat undangan itu ada jenisnya. Yang sudah saya bilang tadi, ada formal invitation letter dan ada informal letter. Ya, jadi mana yang formal invitation letter itu seperti seminar invitation, English debate, board meeting, OSIS meeting invitation dan sebagainya. Dua di sini adalah informal invitation letter. Mana informal letter itu seperti ada wedding party, birthday party, and dinner. Strukturnya yang telah membilang juga tadi itu, struktur invitation letter itu ada berupa invite. Nah, siapa yang diundang itu harus tahu kita. Body of invitation, yaitu isi undangan itu biasanya berupa hal-hal sebagai berikut. Seperti occasion-nya, undangan itu dibuat untuk acara apa. Day of date-nya atau day of date-nya, hari dan tanggal itu harus tahu kita. Ya, time-nya, waktu yang ditetapkan. Place, tempat yang diharapkan kehadirannya pada acara undangan tersebut. Dan inviter-nya siapa yang mengundang. Nah, sama dengan tadi, who is the invitation, siapa yang mengundang kita itu. Next. Nah, di sini ada contoh daripada invitation itu. Nah, bisa kamu lihat contohnya di sini kepada to Mr. Erdiansyah. Nah, kepada to Erdiansyah. Jadi ditujukan undangan itu untuk Mr. Erdiansyah. Nah, ya. Terus dia sendiri sebagai manajer daripada sebuah company, daripada sebuah perusahaan. Dan di sini ada date atau day of date-nya. Ya, day-nya itu harinya, kapan, dan tanggalnya kalau bisa, ya hari, tanggal dan waktunya juga ada. Nah, jadi di sini harinya adalah Wednesday. Nah, bulannya September, ya. Nah, terus lagi jamnya 10 AM, berarti pagi ya kalau AM itu. Next, itu adalah contoh daripada undangan tadi.
Next. Nah, di sini ada beberapa daripada contoh pertanyaan ya. Kita harus what is the text cause, what is purpose of the text. Terus lagi di sini dari tag tadi kita ada pertanyaan ya, tag yang ditujukan kepada Mr. apa tadi Ardiansah ya. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan dari tag kita ini. Walaupun dia berupa tag undangan ya, jadi ada pertanyaan what is the tag cause. Nah, tag ini apa disebut tadi namanya? Ya. Right, yaitu adalah invitation, undangan ya. Nah, di sini what is purpose of the tag? Apa tujuannya di sini? Tadi tujuannya secara teori dia to invite someone to attend the event, ya, mengundang seseorang supaya hadir pada suatu kegiatan. Jadi ini acaranya apa? Ardiansah ini diundang. Nah, tujuannya adalah kita buat sendiri, kita tambahkan sendiri dia kalimatnya. Berarti to invite siapa namanya tadi? Ardiansah attend an event. Nah, an eventnya kita buat suatu acara. Jadi mengundang Tuan Ardiansah datang pada suatu acara. Itu tujuannya, itu purpose-nya. Terus ada lagi, dia berurutan pertanyaan ini dari tag kita ini ya. What tenses is mostly used in the text? Apa biasanya tenses yang digunakan dalam tag ini? Kalau dia berupa undangan berarti tagnya undangan itu tensesnya apa? Apakah present kah? Apakah simple past tense? Antara dua itu aja ya. Terus nomor 4-nya elemen does the tag have. Apa elemen-elemen bagian-bagian daripada tag kita ini? Ya, apa elemennya bagian dari struktur daripada tag invitation tadi? Yang udah Mem lihatkan tadi slide-nya. Nah, pertama apa? Kedua apa bagiannya ya? Terus yang kelimanya, what does RSVP stand for? Ya, untuk siapa ditujukan ini alamatkan ya? Dan apa maksud daripada RSVP? Nah, kita bahas berikutnya. Next. Nah, di sini ada namanya RSVP itu namanya di sini respon, tanggapan. Ya, tanggapan orang itu apakah dia bisa hadir, nah, ya. Nah, atau kita pingin dia hadir, bagaimana responnya? Ya, contoh di sini, your response is requested by September 2025, ya. Nah, jadi di sini tanggal atau bulannya bulan September, tanggal 25 September. Jadi di sana bagaimana responnya Mr. Cece wartawan tadi nih. Contohnya yang lain lagi ya. Nah, tanggapan atas kedatangan undangan untuk Tuan Ardiansah tadi. Nah, harapannya supaya undangan ini diterima dengan baik. Attend with pleasure. Datanglah dengan senang hati. Jadi harapan orang yang mengundangnya di sini. Ya, next. Nah, di sini ada lagi. Nah, harus tahu juga kita dari tag kita di atas. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang bisa muncul dari tag kita ini. Who send the text? Siapa yang mengundang kita ini dalam tag kita ini? Ya. What is the tag cause? Tag ini disebut apa? Ya, karena tadi ada yang formal dan informal letter. Mana informal, mana informal. Terus yang ke selanjutnya atau 3, why is the tag written? Kenapa? Ya, tag ini ditulis. Untuk apa tujuannya tadi? Ya, terus lagi why should the card be sent? Ya, kenapa ini kartu undangan ini dikirimkan? Kenapa? Ya. Terus lagi nomor 5-nya, when should the card be sent? Kapan seharusnya kartu ini dikirim? Ya, apakah setelah acara atau sebelumnya, before or after? Ya, pikir sendiri ya, kita pastilah sebelum acara ya, before the event. Kalau after the event sama dengan tidak. Oke, next. Nah, di sini tadi kita menyebut RSVP card. Fungsinya apa? Ya. Nah, di sini the function or RSVP adalah to give information about
whether the invite will be able to attend the event or not. Yaitu untuk memberikan informasi tentang apakah ya undangan ini akan dihadiri ya atau tidak. Oke. Next. Nah, ini ada berupa dialog invitation. Ada sebuah dialog yang harus kamu perhatikan di sini. Biasanya kalau dalam lokal kita ada dialog lah dengan teman kamu, bagaimana cara pronunciation yang bagusnya ini, karena kita PJJ tak mungkin kita itu dialog ya. Nah, terus di sini apa maksud kalimat yang ditebalkan atau yang dihitamkan tadi itu yang diucapkan oleh Mr. Raffi? Nah, kira-kira apa ini? Nah, coba dilihat Mrs. Ani dialognya sama Mr. Raffi. Good morning, Ani speaking. Katanya apa? Selamat pagi. Saya ya Ani yang sedang bicara, atau saya Ani ya. Responnya Raffi, Mr. Raffi. Good morning, I'm Raffi from PT Sejahtera Karya. Saya adalah Raffi dari PT Sejahtera Karya. And next, apa responnya Mrs. Ani? What can I help you, sir? Apa yang bisa saya bantu, Tuan? Apa responnya Mr. Raffi? I would like to invite you to the launching of our new product, ma'am. Ya, saya akan lebih senang untuk mengundang Anda dalam acara launching our new product, ma'am. Apa itu launching? Ya, itu acara peluncuran produk baru dari sebuah perusahaan. Nah, itu adalah tentang perusahaan, undangan dalam perusahaan dalam melalui call atau telepon ya. Enggak tertulis ya, katanya spoken invitation, bisa juga tertulis dan bisa juga spoken, yaitu dengan ucapan, undangan langsung, oral invitation ya, oral langsung. Apa kata Mr. Ani lagi? Would you tell me when it will be? Bisakah kamu katakan kepada saya kapan acara ini diadakan? Will be held. Nah, akan diadakan. Apa Mr. Raffi bilang? Next Monday. Ya, itu apa itu Monday? Minggu ya. Minggu atau Senin itu. Kalau orang barat, kalau kita arah-arah ke barat sana, kalau hitungan hari itu mulai Sunday. Bukan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, bukan. Monday, yaitu mulai dengan apa? Minggu. Ya, Minggu, Senin, Selasa, Rabu gitu ya. Jadi next Monday pada hari Minggu. I have sent you the invitation via email. Saya akan mengirimkan kamu. Akan atau telah itu I have artinya di sana itu telah atau sudah. Present perfect itu ya. I have sent you the invitation via email. Saya akan mengirimkan atau saya telah mengirimkan kamu itu invitation melalui email. Ya, via email. Next, honey, I'm sorry I haven't read my email. Maaf, saya belum membaca emailmu. Ya, kata Raffi lagi, I do hope you can understand. I do hope you can attend the event. Saya berharap kamu itu bisa hadir pada acara tersebut. Please read the response card in your email and send it back to me. Ya, tolong atau silakan baca responnya, kartu responnya di sana untuk emailnya, dan kirim kembali responmu apakah kamu bisa datang atau tidak. Apalagi kita misalnya, oke, I will gladly attend the launching. Ya, saya akan tersanjung, akan senang hati untuk hadir pada acara launching. I will keep not on my agenda. Saya akan masukkan dalam agenda. Thank you, ma'am. Terima kasih, ma'am. Ya, my pleasure, dengan senang hati. Itu adalah berupa sebuah dialog, penggunaan ungkapannya kalau dia melalui oral, tidak secara written, tidak tertulis ya. Kalau tertulis tadi harus ada date-nya, tanggalnya, who invitation, siapa yang diundang, dan who is invitation, siapa yang mengundang, when the event, kapan acaranya. Kapan acaranya di sini ada date ya, ada place-nya, date, tempatnya, tanggalnya, dan bulannya kalau bisa ya. Oke, next. Nah, di sini dari dialog tadi, ini ada berupa pertanyaan. Nanti saya share ke video ke Google Meet ya. Oke.
I think that's enough. I hope you understand with our topic today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.